Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Permulaan dari kejatuhan Joko Widodo seharusnya dimulai dari sini, atau minimalnya ini adalah sebuah harapan bahwa hukum tatkala dia tidak berpihak kepada penguasa, setidaknya ya masyarakat senang. Dan itulah makanya sekarang saya ini berubah dulu ya jadi super heptik. Aduh. Ya kita berbahagia lah ya, berekspresi begitu ya, ekspresif nih, kita mengekspresikan diri. Alhamdulillah. Tapi kalau kolbu hati itu jangan terlalu senang ya, karena begitu kebiasaannya orang mukmin itu tatkala menang dia itu tawadhu ya. Rasulullah SAW saat masuk ke Mekah untuk foto Mekah itu tunduk sampai jenggot beliau yang mulia itu menyentuh kuda. Itu menundukkan tawadhu. Nah, kalau kita mah hati ya itu jaga supaya tawadhu, tapi badan ekspresikan biar termul kejang-kejang. Nah, ini ya yang akan kita lakukan itu. Wih, termul. Medok sih ya, rasain loh. Ini nanti banyak sekali termul yang mengatakan, "Bah, itu bukan apa-apa, tidak berpengaruh terhadap pokok perkara dan sebagainya." Alah, tadinya para termul juga bilang bakal kalah Roy Suryo, ternyata menang kan. Hanya saja bagaimanapun ya, putusan ini apabila dibaca hanya sebagai putusan, maka ini berhenti sebagai putusan. Dalam pengertian bahwa ya sudah, yang kemarin menimpa Mas Roy dan Dr. Tifa itu tidak sah. Itu jika dibaca itu sebagai putusan. Tetapi apabila kita melihat konsekuensi dari putusan itu sendiri, apa konsekuensinya? Konsekuensinya berarti Polda Metro persis sebagaimana yang telah kita bicarakan pada channel ini. Apa? OON, sewenang-wenang, PKI, ya itu yang dilakukan oleh polisi. Itu terbukti secara hukum. Hanya saja memang apakah nanti kesananya ada konsekuensi hukumnya atau tidak, sebagaimana dikatakan karena di dalam KUHP yang baru, apabila ada pasal yang seharusnya tidak disangkakan kemudian disangkakan, itu bisa menjadi tuduhan palsu atau itu bisa menjadi laporan palsu, dan itu yang melapornya bisa dipidana. Dan kemudian juga permasalahan seperti ini supaya tidak terjadi lagi ke depan, supaya penyidik bisa lebih cermat lagi sebagaimana motonya kan, salam presisi begitu. Itu harusnya ada konsekuensi hukum. Tetapi konsekuensi hukum de facto-nya apa? Saya belum melihat itu, kecuali mungkin apabila nanti Polda Metro ini digugat oleh Mas Roy Suryo. Kemana gugatannya? Banyak sekali peluangnya itu. Karena sudah terbukti memiliki ketetapan hukum, memiliki keputusan hukum tetap bahwa kepolisian itu brutal, sewenang-wenang, abuse of power dan lain sebagainya. Persis sebagaimana suka kita bicarakan di channel ini. Jadi terbukti sekarang bahwa channel ini adalah channel yang cerdas meskipun kurang cerdas. Iya, super saya. Oke. Duh, udah mulai edan saya ya. Janganlah sampai ketularan si termul. Oke. Ini ya ada beberapa menit video hakim. Setelah itu nanti akan kita loncat ke konversinya Mas Roy Suryo. Ini ada tiga segmen yang ingin saya garis bawahi, yaitu menit 13.25 nanti ya, jam 13.25, kemudian jam 13.31, kemudian jam 13.38. Nah, ini tiga ini sebagai putusannya supaya kita mendengar bagaimana nikmatnya putusan hakim yang adil. Nikmat sekali. Kita dengarkan. Mengenai penangkapan, menimbang bahwa mengenai tindakan penangkapan yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan tindakan penggeledahan sebagaimana telah diuraikan di atas, tujuan termohon menggeledah adalah agar dapat melakukan penangkapan terhadap pemohon. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, syarat formil telah terpenuhi dengan adanya surat perintah penangkapan. Menimbang bahwa sekalipun terdapat pernyataan adanya dua alat bukti sebagai alasan penangkapan dan bukti-bukti lain yang diajukan termohon di persidangan,
Ulangi, dari bukti-bukti lain yang diajukan termohon di persidangan, tidak terungkap adanya fakta kesulitan yang dihadapi oleh termohon untuk menghadirkan pemohon dalam melaksanakan kewajiban pelimpahan. Tersangka dan barang bukti, ulangi, dalam melaksanakan kewajiban pelimpahan tersangka dan bukti kepada penuntut umum. Sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025, proses penyidikan tetap berlangsung dan pemohon tidak pernah ditangkap. Selain itu, tidak terbukti adanya perbuatan pemohon atau keadaan-keadaan sebagai contoh. Pemohon mulai berpindah-pindah tempat tinggal dan sulit dihubungi sehingga menimbulkan kekhawatiran gagalnya atau terganggunya proses penyelesaian penyidikan di tahap pelimpahan. Tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau pemohon ternyata tidak memenuhi panggilan termohon untuk pelaksanaan pelimpahan tanpa alasan yang sah. Menimbang bahwa jika pelimpahan tersangka dan barang bukti telah direncanakan oleh termohon pada waktu tertentu atau misalnya telah ditentukan jadwal yang pasti pada tanggal 22 Juni 2026, termohon dapat dengan mudah memberitahukan rencana tersebut kepada termohon menggunakan surat pemberitahuan atau panggilan resmi yang lazim digunakan dalam praktik sehingga pemohon dapat mempersiapkan dirinya dengan baik. Penggunaan upaya penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan termohon tanpa dapat dibuktikan adanya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hakim adalah tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa oleh karena terdapat cacat formil dan material dalam tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan, ini saya mau dengar ini sekali lagi ya. Menurut hakim adalah tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa oleh karena terdapat cacat formil dan material dalam tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon, maka sudah sepatutnya tindakan penggeledahan dan penangkapan tersebut dinyatakan tidak sah. Mengenai tindakan, dengar dulu ya. Saya rasa sampai selesai kita bisa dengarkan dulu dengan baik. Dua, mengenai tindakan penahanan yang dilakukan oleh bentar ya. Termul. Siapa yang suka hati tepuk meja? Siapa yang suka hati tepuk meja? Siapa yang suka hati yang memangnya begitu? Siapa yang suka hati tepuk meja? Termul, ditunggu nangisnya ya. Ini apa lagi? Si Udin nih. Bukan si Udin yang lagi viral di sebelah ya. Tapi si Udin, Iman-Udin tuh. Rasain lo. Udah jelas, tidak presisi. Salam presisi. Pret. Malu-maluin. Pemohon terhadap pemohon. Menimbang bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum melakukan penahanan terhadap seorang tersangka diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Dengan memperhatikan pula putusan itu sudah ya, itu yang pertama tuh. Sebentar. Jadi apa kita harus mengeluarkan kesimpulan di sini dulu nih ya. Penangkapan meskipun dua barang bukti itu dia dipertimbangkan oleh hakim, tapi hakim lebih melihat kepada tidak ada kesulitan bagi termohon, yaitu Polda dalam hal ini, termohon kan Polda, untuk memanggil Roy Suryo dan kawan-kawan, untuk memanggil pemohon. Ini tidak ada kesulitan. Emang gak ada kesulitan kan, tinggal kirim surat begitu. Kemudian tidak terbukti ya akan pindah dan sebagainya. Dengan kata lain tidak terbukti bahwa pemohon ini akan kabur. Maka kesimpulannya ini adalah tindak sewenang-wenang. Nah, dan karena penangkapannya ini cacat formil dan material, maka penangkapan tidak sah. Dengan kata lain apa? Kepolisian sudah tidak presisi, menyalahi moto mereka sendiri itu. Dan ini bisa dipermasalahkan. Apakah Mas Roy akan mempermasalahkan? Saya tidak tahu. Pengennya saya gimana? Permasalahkan saja. Itu pengennya saya. Tapi kan kita tidak bisa memaksa ya. Ayo, ini adalah kebatilan yang harus diperjuangkan. Jangan kayak si Udin yang itu. Baik, itu menit pertama ya, yaitu 13.25, jam 13.25. Sekarang ini yang paling saya suka nih ya. Menit ke 13.31. Nah, kita mulai dari sini nih. Atau mengulangi tindak pidana. Menimbang bahwa dari ulian posita permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh termohon, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon di persidangan, yakni saksi Aida Senia Sibuan dan Krisanti Rusmono, diperoleh fakta bahwa pemohon telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh termohon agar selama proses penyidikan termohon tidak melakukan penahanan terhadap diri termohon. Ulangi, agar termohon tidak melakukan
agar selama proses penyidikan termohon tidak melakukan penahanan terhadap diri pemohon. Wajib lapor adalah syarat atau kebijakan yang dibuat oleh termohon bagi pemohon, yang mana tujuannya tentu agar seluruh tahapan proses penyidikan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tuntas tanpa harus menggunakan kewenangan penahanan. Hal ini terbukti sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 7 November 2025 hingga tanggal 18 Juni 2026, termohon tidak pernah menerbitkan surat perintah penahanan. Dalam situasi seperti itu, seharusnya pemohon dihadapkan pada logika kepastian bahwa selama pemohon tidak melanggar syarat yang ditetapkan oleh pemohon, maka pemohon tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika pemohon melanggar syarat yang ditetapkan tersebut, maka saat itulah ia perlu ditahan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, hakim berpendapat tindakan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon tidak memenuhi syarat subjektif, sehingga sudah dinyatakan tidak sah. Bahwa hakim perlu menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya lahir dari rumusan norma yang jelas dan tidak multitafsir, melainkan juga lahir dari pelaksanaan kewenangan yang memiliki landasan kuat dan konsekuen. Kesewenang-wenangan dalam melaksanakan upaya paksa akan melahirkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tidak hanya kepada aparatur penegak hukum, namun juga kepada hukum itu sendiri. Ini adalah kondisi yang berbahagia bagi negara. Oleh karena itu, aparatur penegak hukum harus memastikan segala tindakannya dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan undang-undang, khususnya dalam upaya paksa, harus berdasarkan hukum dan urgensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa oleh karena sebentar ya, ini saya sangat suka sekali ini pembahasannya. Coba lihat ya, ini logikanya hakim nih. Posita tidak dibantah oleh termohon, dalam hal ini adalah Polda. Ini kemudian sudah sesuai dengan para saksi ahli, disebutkan tadi nama-namanya. Kemudian fakta, tidak ada surat perintah penahanan. Kemudian logika kepastian hukum, ini yang sering saya bilang. Apabila hakim semuanya memiliki logika ini, logika kepastian hukum, Mas Roy Suryo menang mau sampai kapanpun juga. Karena di dalam persidangan ini nanti, di dalam kasusnya Mas Roy Suryo ini tidak ada kepastian hukum. Apabila semua hakim berada di dalam landasan asas logika kepastian hukum, maka Roy Suryo dan Dr. Tifa harus menang terus sampai sana. Nanti klaster-klaster yang lainnya juga sama, itu harus menang terus. Ya, ila yaumil qiyamah tuh harus menang. Kemudian ini dikatakan oleh karena itu, karena tidak ada surat perintah tahanan, tidak diterbitkan, kemudian maka tidak ada, itu melawan logika kepastian hukum, berarti tidak ada kepastian hukum. Maka oleh karena itu tidak memenuhi syarat. Maka tidak memenuhi syarat menjadikan aparat sewenang-wenang. Aparat sewenang-wenang kembali akan menjadikan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap persidangan dan hukum itu sendiri akan membahayakan kepada negara. Maka oleh karena itu, supaya tidak membahayakan negara, maka aparat harus presisi. Ini perkataan hakim, harus presisi. Makanya sudah benar itu logonya Polda Metro Jaya itu udah benar, salam presisi udah benar. Cuman yang presisi baru salamnya doang, belum kelakuannya. Makanya itu si Udin yang Polda Metro itu harus dipecat sama si Behudi. Karena beberapa kali si Behudi sama si Iman itu mengatakan informasi yang tidak akurat. Dan dari persidangan yang kita tahu, bukan hanya informasi yang tidak akurat, tetapi juga proses hukum acara yang tidak akurat. Dan ini sudah memiliki keputusan hukum tetap yang tidak bisa digugat, karena ini adalah pra peradilan yang mana hakimnya tunggal dan tidak bisa digugat. Ayo, rasain lo, Polda Metro Jaya. Dinyatakan tidak sah hanya terkait penggeledahan, penangkapan dan penahanan, maka tidak serta-merta seluruh berkas penyidikan menjadi tidak sah. Dengan demikian, permohonan pemohon agar menyatakan berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa oleh karena saat ini pemohon tidak berada dalam tahanan, maka permohonan agar memerintahkan pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Tahtimah Polda Metro Jaya sudah tidak relevan lagi, sehingga sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa objek yang diperiksa oleh pengadilan negeri dalam pra peradilan adalah mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, yang salah satunya penahanan.
bukan untuk memerintahkan agar penuntut umum tidak melakukan penahanan. Keputusan turut termohon yang tidak melakukan penahanan terhadap pemohon sepenuhnya adalah kewenangan turut termohon dengan didasari pertimbangan yang telah diuraikan dalam jawabannya. Dengan demikian, permohonan agar pengadilan memerintahkan turut termohon tidak menerbitkan surat perintah penahanan terhadap diri pemohon bukanlah kewenangan pra-peradilan sehingga sudah sepatutnya ditolak. Mengenai permohonan agar pengadilan memulihkan harkat, martabat, dan nama baik pemohon seperti keadaan semula, hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 176 saya kira ini cukup ya untuk pembacaan hakim, karena setelah tadi ya, yang itu yang paling saya suka tuh logika yang tadi, bahwa apabila dibiarkan begini kinerja kepolisian itu, yang akan terjadi masyarakat tidak akan percaya, bukan hanya kepada aparat penegak, tetapi kepada hukum itu sendiri. Dengan seringnya saya katakan, kalau dikatakan Indonesia itu negara hukum, bohong. Itu adalah ketidakpercayaan. Saya minimalnya, mungkin juga mewakili beberapa di antara Anda atau mungkin banyak di antara Anda yang sudah tidak percaya terhadap hukum, bukan hanya terhadap aparat hukum. Kalau sudah tidak percaya kepada hukum, mau aparat manapun yang menegakkannya, kita sudah nggak percaya begitu. Dan ini tidak boleh dibiarkan karena ini berbahaya bagi negara. Minimalnya secara filosofi. Dan kita mah bukan radikal ya. Ya, saya makan super saya tuh, lawan saya mah kalau lagi baju ini kan siapa? Piccolo ya. Woi, dia lawan saya mah Piccolo lagi pakai baju ini mah. Ya, bukan. Bukan pemerintah, bukan. Oh, nggak ada Goku itu makar, nggak ada. Goku itu kan penyelamat bumi ya. Kalau saya apa nih? Mr. Haptic. Mr. Haptic feedback. Oke, ya, itu sudah jelas saya kira. Itu yang paling penting ya. Jangan sampai masyarakat tidak percaya kepada hukum. Therefore, para hakim ini harus seperti beliau hukum. Nanti akan disebutkan namanya ya, nama hakim yang bersangkutan ini. Baik. Ini adalah pers conference. Sebentar ya. Saya mau mengatakan dulu kepada Termul, nangis loh, nangis. Nangis. Ini baru di dunia. Belum nanti pengadilan yang sebenarnya itu. Emangnya nggak bakalan lanjut ini ila yaumil qiyamah. Saya itu mempertanggungjawabkan perkataan saya di dunia dan di akhirat. Ini kalau Anda mau merod ya, mau merod itu apa ya, mau mengcounter apalah segala macam begitu ya. Saya bisa mengeluarkan dalil-dalilnya. Ini kita bertanggung jawab. Dan kalau nggak selesai di sini, selesai di sana. Ya, begitu. Ini adalah konferensi pers kepada para Termul, nangis loh. Dan kita berdoa mudah-mudahan Termul itu binasa, dan kita berdoa mudah-mudahan para hakim-hakim ini dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan sebagaimana hukum semestinya yang berlaku di Indonesia. Kita lanjutkan ini, pers conference. Kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan semua, kita memulai press conference ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Atas putusan hari ini yang menurut kami ini memenuhi rasa keadilan. Ini adalah keadilan yang substantif, terlepas dari soal hukum acara yang digunakan, tetapi hakim menggali keadilan substantif dan fakta-fakta yang kemudian berlangsung. Karena itu untuk mensyukuri ini kita berikan kesempatan yang pertama kepada Mas Roy dulu untuk mengucapkan rasa syukur, dan kemudian nanti teknis-teknis hukumnya akan kami sampaikan, baik Pak Abdul Ghafur, saya maupun lawyer-lawyer lain termasuk Bu Suraya. Silakan Mas Roy menyampaikan ini disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya, juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa.
biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ngulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengatakan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas itu saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silakan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah tuh Udin dengerin ya, gabung sama Mas Roy sudah. Kita habisi dulu Jokowi ya, urusan kamu Udin sama Refli Harun nanti saja. Ya, kita juga kita mendukung nih. Si Udin. Udah masuk aja dulu ke Tokham tuh katanya. Menerima siapapun yang mau bergabung. Tuh. hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai dan tidak luput. Terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua dan organisasi pemuda yang ada ya, yang terus membersamai selama ini. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi dan juga yang lain ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti ya pertimbangannya adalah nanti teknis akan disampaikan oleh Mas Refli, dan jangan lupa ya, ini kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457 garis miring yang APDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Gafur akan sampaikan. Dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Ya, pasti oplos. Ini oplos. Oplos dan kolaborasi. Gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Karena putusannya seperti ini ya, oplos. Maka saya pakai kata oplos. Silakan. Oke, Mas Refli. Baik, sebentar sebelum ke Mas Refli ya. Saya juga jadi agak pengen tuh sekarang berekspresi lewat kaos-kaos ya. Kalau saya senangnya anime nih, Dragon Ball. Baik ya, ini langsung main serang aja. Mas Roy ini energinya luar biasa ya. Baru menang langsung serang ya, lecu serang. Nanti undang-undang ITE juga bakal diserang ke pra-peradilan lagi. Dan tidak menjadi masalah tatkala tadi hakim mengatakan bahwa beberapa tuntutan dari Mas Roy itu ditolak. Karena memang itu kan sengaja ya untuk dilihat dulu. Karena yang menjadi yang dituntutkan kepada Polda Metro dalam hal ini pokoknya adalah penangkapan, dan yang dibuktikan pada persidangan ini adalah penangkapan. Nah, disertakanlah tuntutan-tuntutan yang lain kepada hakim untuk misalkan tadi memutuskan perkara, dan hakim menolak hal itu. Itu bagus Pak, karena memang dari awal juga kalau kita melihat itu kan cuman usaha, ya namanya jago usaha ya. Namanya jago usaha, dan kita dari awal sudah melihat, oh ini kalau misalkan di dalam sidang yang ini pemberhentian perkara dia tidak akan dikabulkan, pasti tidak akan dikabulkan itu. Dan memang seperti itu hakimnya sudah bagus, tetapi kan ada praper yang lain tuh, yaitu apa nih, pendakwaan atau pentersangkaan, dalam hal ini pentersangkaan atau penyangkaan undang-undang ITE. Dan itu akan menarik ya, yang mana seharusnya tadi apabila hakimnya memiliki atau stick terhadap logika kepastian hukum, harusnya Roy Suryo menang lagi. Harusnya. Kita dengarkan sedikit lagi ini dari Mas Refli Harun yang punya channel Cadas. Kita saksikan. Mas Roy agak mirip. Terima kasih Mas Roy sudah menyampaikan sesuatu hal. Nah, saya ingin memberikan penghargaan kepada rekan lawyer yang lain, Bu Soraya, yang juga menjadi bagian dari tim kami, tim Tokham ya, tim Mas Roy. Silakan Bu Soraya menyampaikan sesuatu yang mungkin ingin disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Tuh ini Bu Soraya namanya, kemarin ada yang nanya tuh. salah satu dari
hakim tunggal kita yang menyelenggarakan proses persidangan Rapid ini betul-betul bijaksana, betul-betul menempatkan kebenaran, keadilan di negeri kita ini. Dan ini bukan untuk Allahu Sarai Akbar. dan yang lain, tapi untuk seluruh anak negeri, anak bangsa yang merasa diintimidasi, yang merasa hak-haknya dilanggar. Kita buktikan hari ini kemenangan perjuangan itu masih hidup dan masih menyala di negeri ini. Sementara untuk selanjutnya saya serahkan kepada tim lawyer kita yang lain. Bang Erha. Ini yang lagi pucuk-pucuk. Lawyer yang lagi dipucuk. Kesempatan kepada rekan lawyer yang lain, yaitu Tristan. Bang Tristan, mantap. Oke, ini baru tahu saya. Siapa namanya Bang Tristan ya? Puji Tuhan, puji syukur hari ini ternyata keadilan itu masih ada di negara kita. Bagus. Jadi Bagus. acara pra peradilan selama 7 hari kita sudah berjalan dengan lancar. Pertama-tama kita mengucapkan kepada hakim tunggal yang melakukan pekerjaannya begitu baik dan lancar, dan ternyata keadilan itu masih ada hingga hari ini. Mudah-mudahan di perkara berikutnya, perkara pokok dan lainnya, ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita. Ini masih perjuangan kita masih terus, ya, masih panjang. Nah, itu kita doain aja semoga kedepannya lebih bagus dan lebih bagus. Amin. Saya mau sebenarnya memberikan kesempatan kepada ada tim lain, Pak Yasena, tapi Pak Yasena nggak di tempat ya. Pak Yasena Sudah. baru Saya memberikan kesempatan kepada Abdul Ghafur. Ya, Nah, ini yang lagi Mas Roy mucuk-mucuk. dan rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah putusan pra peradilan hari ini telah menjawab harapan publik bahwa penegakan hukum dalam perkara kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjawab kebohongan yang selama ini diglorifikasikan oleh pihak sebelah, oleh kubu sebelah, bahwa ternyata adalah perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah secara hukum sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ini kemenangan adalah kemenangan penegakan hukum. Bukan kemenangan Mas Roy, bukan juga kemenangan kami kuasa hukum. Tetapi kemenangan penegakan hukum karena perkara Mas Roy ini menjadi laboratorium hukum baru. Karena kita masuk dalam rezim KUH pidana baru, KUHP pidana baru, sehingga apa yang kemudian kita titipkan lewat perkara ini kemudian bisa menjadi pembelajaran supaya penegakan hukum ke depan harus dilakukan secara proper, due process of law, dan tentu harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Nah, Dan kepastian hukum. apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu sesuatu yang sebenarnya kita melihat dari awal adalah sesuatu yang hanya untuk memenuhi kepentingan dari kubu sebelah. Karena jauh sebelum penangkapan, penahanan itu dilakukan, ada satu organisasi advokat, kita sebut saja Pradi Bersatu, yang sudah menekan Polda Metro Jaya sehingga harus dilakukan penangkapan dan penahanan itu justru oleh Polda Metro Jaya tidak dilakukan dengan dasar yuridis yang kuat, argumentasi hukum yang kuat, tetapi hanya karena adanya tekanan politik, adanya pressure dari kelompok-kelompok yang tidak berkepentingan dengan penegakan hukum ini, tetapi kemudian itu diakomodir. Ini sesuatu yang sangat kita sayangkan. Dan hari ini telah ditunjukkan kepada publik Indonesia bahwa dua lembaga penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan. Dan hari ini yang kedua adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pokok perkara pra peradilan, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, ternyata juga permohonan kami dikabulkan. Yeay, alhamdulillah. Baik ya, itu silahkan nanti lihat sendiri karena waktu kita sudah habis sayangnya, padahal masih seru untuk mengomentarinya. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap tawadhu semuanya. Semoga semoga termul semakin binasa, dan untuk Anda yang bukan termul semoga dilancarkan semua urusannya fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.